Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin, besok di negara kita akan diadakan pemilihan umum. Satu, bahwa tidak ada satupun negara di alam semesta ini kecuali milik Allah. Mau Indonesia, Amerika, Australia, Afrika, Jepang, semuanya adalah ciptaan Allah, semuanya adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Jadi kita harus awali dengan keyakinan bahwa sebetulnya tidak ada yang punya di negara-negara manapun kecuali semuanya milik Allah. Dan tidak pesan. Kita lahir, saya tidak pesan jadi orang Indonesia. Ini mah takdir aja, bukan takdir memilih. Saya juga tidak pesan jadi orang Sunda, sebagaimana orang Afrika tidak pesan jadi orang Afrika. Itu mah Allah aja yang menetapkan. Tidak ada yang pesan jadi orang Cina, tidak ada yang pesan jadi orang Jepang, tidak ada yang pesan jadi orang Amerika, tidak ada yang pesan punya kulit bule, tidak ada yang pesan jadi coklat, jadi kuning, jadi hitam. Semuanya adalah mutlak takdir Allah. Ini takdir yang tidak bisa memilih. Jadi jangan sampai negara, kemudian warna kulit, suku bangsa menjadi penghalang untuk ikatan saudara dalam keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Jadi kalau kita lihat ada orang Afrika, kita harus hati kita yakin ini Afrika ciptaan Allah. Dia tidak pesan kulit hitam. Kita tidak berhak sama sekali untuk menghina seseorang karena kulitnya atau karena suku bangsa kelahirannya, karena dia tidak pesan. Itu bukan salah dia, bukan pilihan dia, tapi Allah lah yang mengatur. Mari kita hindari mencemooh seseorang karena sukunya, karena dia tidak pesan. Itu adalah ketetapan Allah. Setuju hadirin? Setuju. Nah, yang kedua, kita pun harus meyakini bahwa sebaik-baik aturan adalah pasti Islam. Inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Umat Islam tidak boleh mengatakan semua agama baik, hanya Islam saja. Namun pada saat yang sama, kalau ada agama yang lain yang mengatakan agamanya yang paling benar, agamanya paling baik, ya sudah, nggak apa-apa. Itu hak orang tersebut mengatakan begitu, tidak usah berantem. Kristen mengatakan Kristenlah yang benar, Kristenlah yang baik, ya monggo, itu bagi umatnya pasti mengatakan itu. Tapi bagi kita ya sudah, sesuai dengan Al-Quran bahwa agama di sisi Allah adalah Islam. Beda tidak harus berkelahi, karena setiap orang punya hak mengambil pilihannya, keputusannya sendiri, karena nanti yang nanggung di akhirat adalah masing-masing. Maaf hadirin, ada suara-suara bukan gempa. Bentar, pindah ke sini ya. Oh, alhamdulillah, rupanya gempa ada rezekinya. Maaf, suara parau ini minum. Alhamdulillah. Jadi tidak ada aturan sebaik
aturan Islam, karena Islam diciptakan oleh Allah dari yang menciptakan kita semua. Yang paling mengerti tentang kita yaitu yang menciptakan. Itu yang kedua, kita harus yakin ini. Jadi kalau ada aturan, mana aturan yang baik, aturan bikinan manusia, aturan bikinan Allah, ya pasti aturan bikinan Allah. Yang ketiga, faktanya di Indonesia ini adalah mayoritas umat Islam terbesar di dunia. Ini fakta, tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dipungkiri, dan semua orang tahu Indonesia adalah negara yang mayoritas terbesar di dunia. Halo? Benar? Walaupun kualitas pemahaman Islamnya boleh jadi sangat beragam. Ada yang paham Islam mendalam dan mengamalkannya, ada yang tahu Islam kurang amalkannya, ada yang kurang tahu Islam tapi banyak amalannya, sehingga udah sedikit ilmu segala diamalin ya. Yang nggak ada aturannya juga diamalkan. Ada tuh. Ada yang Islam tapi juga alergi kepada Islam itu sendiri. Dia lahir Islam, dia orang tuanya Islam, tapi ke Islamnya juga ya begitu, bukannya cinta tapi malah apa tuh yang namanya tuh, ya pokoknya mah belum dekat lah ya. Dia tidak ngamalin Islam dan juga alergi. Dan ada yang Islam juga nggak tahu gimana ke umat Islam lagi, teh sentimen aja ya. Ini fakta, kita bukan suudon. Ada yang tidak suka ke Islam, ya orang Islam itu sendiri lah. Sesama yang tahu ilmu juga kita lihat faktanya ya. Ada yang gak akur sesama ustadz, ulama. Tapi semua ini jangan menghalangi kita untuk yakin bahwa Islam agama benar. Bukan paling benar, kalau paling itu ada yang lain ya. Kayak terbaik itu ada baik-baik yang lain. Ini keyakinan kita. Bagi pendengar yang beragama selain Islam, mudah-mudahan uraian ini menambah wawasan ya. Selanjutnya, fakta selanjutnya, Indonesia ini negara walaupun mayoritas umat Islam, namun yang digunakan di sini tidak menggunakan syariat Islam, masih menggunakan Pancasila dan UUD 45. Ini fakta ya. Ini adalah kenyataan yang ada. Tentu saja Undang-Undang Dasar Pancasila karangan manusia tidak akan sebanding dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini harus ada di hati kita keyakinan ini. Jangan sampai Quran Sunnah di bawah yang dikarang oleh manusia. Namun faktanya kita berada di tempat seperti ini, sehingga kita harus memanfaatkan situasi yang ada ini sebaik-baiknya dengan cara, kalau ini pemahaman saya ya Pak ya, para pendengar bisa beda pendapat dan silahkan tidak sependapat, tidak apa-apa. Sekarang kan ada pilihan namanya ada golput, golongan putri ya. Ada yang tidak milih, ada yang milih. Sekarang kalau kita tidak milih, apakah itu menyelesaikan masalah? Mungkin bagi yang bersangkutan saya nggak akan bertanggung jawab di sisi Allah, karena ini bukan aturan. Memang demokrasi itu menurut hemat pribadi saya tetap tidak adil ya. Suara orang yang seumur hidup sampai 70 tahun berjuang demi kemaslahatan, patuh, taat, sama dengan suara penjahat satu yang memang hidupnya nggak mikir kebaikan selain jahat, nyoblos, sama tuh nilainya. Pejuang yang habis-habisan mengerahkan, sama dengan maling juga, cos aja sama. Sebetulnya ini menurut saya kurang adil, tapi faktanya ini sekarang yang ada. Benar, pilihannya sekarang kan ikut nyoblos atau tidak. Ada yang tidak mau nyoblos, yaitu haknya ya, silakan pilihan masing-masing. Tapi kalau saya milih
nyoblos. Kenapa? Karena kalau kita tidak nyoblos, bagi saya ya, walaupun itu orang-orang yang tidak suka ke Islam, orang-orang yang liberal dan sebagainya, dia pada nyoblos. Dan nanti yang jadi anggota dewan itu dikumpulkan dari suara yang nyoblos, bukan suara yang tidak nyoblos. Mau sebanyak apapun yang tidak nyoblos, tetap aja tidak menentukan apa-apa, tidak menentukan keputusan, tidak menentukan kepala daerah. Sedangkan faktanya nih ya, dibalik semua kekurangan yang ada, tetap yang ngambil keputusan itu adalah yang kena pilihan, betul? Tetap saja yang ngambil keputusan, boleh dibangun tidaknya masjid, itu juga yang ngambil keputusan, bukan yang tidak ngambil keputusan. Ini loh yang saya tafakuri gitu ya. Nah, kalau anggota dewan yang bagian ngambil keputusan itu ada yang mengatakan siapa tuh, Imam Ali ya, kejahatan itu pasti ada, keburukan itu. Tapi mereka menjadi besar bukan karena mereka besar, karena orang-orang yang baiknya tidak berbuat banyak. Jadi kalau orang mau berbuat baik, berbuat itu yang jahat bisa jadi enggak jadi kejahatannya. Tapi kalau orang baik-baik diam, yang jahat kecil-kecilan juga jadi kejahatannya. Halo? Benar kan? Sekarang ada maling, ada orang baik. Yang baiknya diam itu maling jadi. Tapi kalau yang baiknya berani menolak, itu maling bisa enggak jadi. Jangan-jangan banyak keputusan yang tidak adil menimpa kita akibat karena orangnya, kita ini yang belajar baik ini malah tidak kontribusi, walau alam ya. Jadi walaupun satu suara, saya memilih mau aja lah, karena satu tuh penting. Sekarang 0 banyak, nggak ada angka 1 0. 1000 itu gara-gara angka 1 ya. Coba tidak ada 1, 1000 bukan berapa Pak? Bukan 999 ya. 1 juta nggak ada 1, 1 juta bukan 999.000. Jadi 1 juga penting. Nah, kalau 1 ini bergabung nanti menghasilkan 1 orang baik. Nah, mudah-mudahan, karena kalau orang tidak baiknya dominan, maka keputusannya akan tidak baik, betul? Tapi kalau orang baiknya dominan, nah mudah-mudahan nanti akan ada kebaikan. Contoh sekarang perkara jilbab saja ya. Di negara yang lain aja bisa, tapi kepolisian kita belum sanggup untuk mengambil keputusan jilbab, padahal kita tahu itu perintah Allah. Tapi kalau belum sanggup nyebut ke perintah Allah, itu hak asasi manusia ya. Walaupun hak asasi manusia itu versi manusia, tapi itu hak asasi, dan ini belum sanggup. Tapi kalau para pimpinan polisinya orang-orang yang takut ke Allah, yang benar-benar meyakini bahwa jabatan itu amanah Allah yang harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat, pasti beda ngambil keputusannya, betul? Ini fakta. Kita menyikapi ini tidak usah emosional, tapi jernih-jernih saja. Nah, mudah-mudahan orang yang sederhana ini bisa menjadi bahan tafakur, dan silakan buka banyak sekarang informasi di media bagaimana, termasuk himbauan dari MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Boleh saya bacakan? Maaf hadirin, suara saya agak parau. Boleh saya bacakan? Boleh. Yang dari MUI. Nah hadirin, boleh dibacakan ya? Udah nanya dari tadi. Nah ini dia. Pernyataan Forum Ukhuwah Islamiyah menghadapi pemilu 2014. Forum Majelis Ulama ini ya, Forum Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama
terdiri dari pimpinan MUI dan lembaga-lembaga Islam tingkat pusat dalam rangka menyongsong pemilu legislatif yang berlangsung damai, jujur, adil dan berkualitas. Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut. 1. Kami bertekad untuk semakin meningkatkan ukhuwah Islamiyah, kebersamaan dan kekompakan dalam menghadapi masalah dan tantangan umat Islam dan bangsa Indonesia, khususnya menghadapi pemilu. Asal proklamasi ya. 2. Menegaskan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia adalah hasil perjuangan dan pengorbanan para syuhada, maka kami menolak setiap gelagat dan upaya yang ingin memberi peluang bagi pengaruh dan dominasi kekuatan asing dan mendiskreditkan peran umat Islam dalam pembangunan negara. Jadi ini dulu jerih payah umat Islam yang mayoritas yang bangsa ini merdeka. Jelas, nyata, benar ada selain Islam yang ikut berjuang, tapi umat Islam lah yang terbesar pengorbanannya. Sehingga kami menolak. Asal semangat 45 nih hadirin, gelagat dan upaya yang ingin memberi peluang bagi pengaruh dan dominasi kekuatan asing dan mendiskreditkan umat Islam dalam pembangunan bangsa. 3. Mengecam keras upaya kelompok pemilik modal dan konglomerat hitam yang berupaya mendikte dan mengendalikan perpolitikan di Indonesia, baik untuk kepentingan bisnis mereka maupun kepentingan lainnya. Tidak bisa dipungkiri di Indonesia ini ada kelompok yang memang modalnya besar, dan kita tahu awalnya ingin menguasai ekonomi, selanjutnya ingin menguasai perpolitikan. Kalau caranya cara-cara yang wajar, ya itu haknya. Tapi kalau sudah menggunakan cara-cara yang tidak wajar, mengecam keras. Ini para ulama. 4. Menyerukan kepada umat Islam Indonesia untuk mencegah, melawan, dan melaporkan politik uang dan suap menyuap sebagai bentuk riswah yang dilarang Islam. Aneka bencana yang melanda bangsa selama ini merupakan penjelmaan laknat Allah akibat merajalelanya budaya suap menyuap dalam kehidupan bangsa. 5. Mendukung seruan MUI agar umat Islam menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif 9 April 2014 secara cerdas dengan senantiasa mengikuti kata hati serta memilih calon legislatif muslimah yang berakhlakul karimah, jujur, mampu menunaikan amanah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan serta selalu melakukan perubahan ke arah perbaikan, islah, dan memajukan kehidupan bangsa negara mencapai masyarakat adil dan makmur. Jakarta, 3 Jumadil Akhir 3 April 2014. Majelis Ulama Indonesia. Demikianlah saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan informasi ini bagian daripada input untuk kita mengambil sikap. Besok saya tidak siaran, maka tolong diperhatikan, cari informasi yang lebih banyak dari calon legislatifnya. Tentu bagi kita prioritas yang seakidah, karena orang yang tidak paham Islam tidak mungkin akan bisa mengerti untuk melakukan yang terbaik untuk umat. Dan kalau umat Islam ini dipimpin oleh orang muslim yang baik, insya Allah orang-orang yang non-Islam akan mendapat keadilan, karena Islam adalah agama yang adil.
Tetapi kalau orang yang tidak paham Islam, bahkan tidak suka Islam, banyak mendominasi, ya jangan heran keluarga, anak cucu kita dipimpin oleh orang yang tidak mengerti agama kita akan sulit memberikan dukungan dan sikap yang proporsional. Apalagi ini negara mayoritas umat Islam terbesar di dunia. Ini fakta. Nah, saudara-saudaraku sekalian, mari kita hadapi pemilu besok dengan jernih, tidak emosional. Kita punya hak untuk memilih, dan orang lain pun punya hak untuk memilih. Kalau beda pilihannya tidak usah emosi. Setuju? Dalam keluarga jangan bertengkar karena beda partai, beda pilihan. Kita kedepankan ukhuwah kita. Innamal mu'minuna ikhwan. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Mari kita belajar untuk mempertanggungjawabkan pilihan kita dunia akhirat jadi ibadah, dan kita hargai orang yang punya pilihan yang berbeda. Setuju? Setuju. Mana cungan tangan setuju? Setuju. Hadirin, pemilu kedamaian. Kampanye kedamaian. Oh, ini masa tenang ya? Tenang hadirin, tenang ya. Kita hari ini masa tenang, jadi makan tenang. Yang para pemarah juga tolong, hari ini sedang masa tenang ya. Tidak boleh ada potret-potret, termasuk yang bukan caleg juga. Coba di statusnya, di pic-nya diganti ya. Mudah-mudahan, maaf nih. Mudah-mudahan Allah yang maha mendengar, yang maha menyaksikan, mengaruniakan kepada kita para pemimpin yang takut ke Allah, yang adil, yang amanah, yang akhlaknya baik, yang punya komitmen untuk memajukan umat dan negeri ini, yang benar-benar istiqomah ya. Jangan sampai sebelumnya baik pas udah jadi robah, karena itu kejadian juga, sehingga kita memerlukan orang-orang yang istiqomah. Hadirin, inilah episode hidup kita sekarang. Kalau udah meninggal kita nggak nyoblos ya. Mumpung kita hidup sekarang, lakukan sesuatu. Siapa tahu satu suara kita bisa membawa kebaikan bagi umat, bagi negeri ini, bagi anak cucu kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah yang maha mendengar mengampuni dan menolong para caleg ini memiliki niat yang baik dan istiqomah untuk kemaslahatan dunia akhirat. Terima kasih para pendengar yang budiman. Ini rada resmi, ini beda hari ini ya, seperti pengumuman ke RT-an di depan